Rizik akan menjalani sidang dakwaan atas 3 kasus hukum. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami dikejar, kemudian pengawal saya berhubungan semua dengan prokes ini. Mana buktinya? Secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis dan masifnya. Tidak ada tuh. Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu? Mana? Sampaikan sekarang. Atau kalau tidak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja. Saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan. Sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan. Perlu saya menjelaskan kepada masyarakat kenapa PPATK memutuskan untuk melakukan pembekuan pada rekening FPI dan juga semua pihak yang terafiliasi dengan FPI. Disebutkan dalam SKB yang menyatakan bahwa FPI ini sebagai organisasi terlarang dan tidak boleh melaksanakan kegiatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dijadwalkan menggelar sidang pimpinan FPI Rizik Syihab atas 3 kasus sekaligus, yakni terkait kerumunan Petamburan, kerumunan Bogor, dan kasus menghalangi tes usap. Sidang dakwaan akan berlangsung secara virtual. Kami minta jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas hal ini, mengapa terdakwa tidak bisa dihadirkan ke dalam ruang sidang. Itu bukan ruang sidang, itu ruang Mabes Bareskrim Polri. Habib Rizik mohon izin untuk bicara dengan majelis hakim yang terhormat. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Dalam penetapannya sebagai tersangka, Rizik Syihab kemudian ditetapkan atau dijerat dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga pasal 216 KUHP, di mana untuk pasal 160 KUHP sendiri ini diketahui dengan pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Nah, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya berpegang kepada KUHP sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada PERMA, Peraturan Mahkamah Agung. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Rejim ini akan berganti.
Keluar, biarkan. Silakan sama tembok. Habib sudah keluar. Habib, terdakwa sudah keluar. Terdakwa sudah keluar. Apa itu? Kapolres Jakarta Timur menyebut setidaknya terdapat 659 personel gabungan bersama sejumlah kendaraan taktis yang bersiaga di sekitar area persidangan. Petugas akan menindak tegas pihak yang menimbulkan kerumunan saat berlangsungnya persidangan. Petugas juga akan membubarkan massa yang tidak dapat menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai dibolak-balik oleh mereka-mereka ini yang tidak bertanggung jawab. Kita jangan kalah sama mereka. Jelas ini rekan-rekan. Yang terakhir, saya minta rekan-rekan kita harus solid, kompak. Kita tunjukkan bahwa NKRI ini harga mati. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Mana buktinya? Secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis, dan masifnya. Nggak ada tuh. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana? Sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan aturan KUHP mewajibkan terdakwa hadir di ruang sidang. Pertanyaan saudara, apakah kantor Baris Krim Mabes Polri itu sudah jadi pengadilan di ruang sidang? Ya. Karena ruang sidang bukan di ruang lain. Sebelumnya, Rizik diduga terlibat dalam kerumunan di masa pandemi COVID-19 di Petamburan saat pesta pernikahan putrinya 14 November 2020. Proses hukum dilakukan karena adanya pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya.